Hadirin yang Allah muliakan, Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya, hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup gak ketakutan? Bagaimana hidup gak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka nggak ada yang nongkrong? Repot kita, hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, kita telepon, miss call terus, dia nggak ngangkat. Lu kemana aja mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon nggak bisa dihubungi. Suka begitu nggak, hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah, hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C, tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita nggak punya uang berantakan hidup kita. Enggak, hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau nggak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita nggak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita nggak mengingat Allah, kita nggak bersyukur. Dan begitu kita nggak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jujur, yang bikin kita nyesek, kesel, karena kita dizolimi, atau karena hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita? Gimana, hadirin? Yang bikin kita nyesek itu apa? Sebatas kita dizolimi, atau karena kita ingatnya selalu ke pihak yang zolimi kita?
Gimana? Sebatas kita dizolimi oleh orang mampu membuat kita nyesek apa tidak? Ibu-ibu, suami suka bikin ibu kecewa nggak? Masya Allah. Masya Allah. Tenang. Sebenarnya yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis, karena suami kita menzalimi kita, atau karena kita lupa sama Allah pada saat suami kita zalimi kita. Bu, ibu-ibu, yang bilang sering tadi siapa? Udah pulang Pak Ustadz. Oh, udah pulang. Hadirin, yang membuat kita nyesek itu bukan sebuah objek, bukan sebuah kondisi, bukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ibu-ibu, siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi SAW sempurna, yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Ibu-ibu pernah dengar Asia? Oke. Saya ingin tanya sama ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak? Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab loh ibu-ibu. Hah, Bu? Pak Ustadz, suaminya Asia tuh siapa sih? Tapi ya Pak Ustadz ya, saya rasa nih Pak Ustadz, suami saya lebih zolim Pak Ustadz. Pak Ustadz belum ketemu aja sama tuh orang. Bu, sezolim-zolim suami ibu-ibu, insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak Pak Ustadz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan namanya masih masa nama. Ini suami Asia itu namanya Fir'aun. Ya Allah, ada yang lebih zolim dari Fir'aun? Bayangkan, saking zolimnya nggak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun tuh, nggak ada. Itu udah simbol kezoliman itu loh. Tapi bacalah riwayat bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Disiksa hadirin, senyum beliau itu. Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa beliau ingat sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, idh qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim.
Itu hadir. Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masya Allah. Nggak ada. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi nggak ngaku hadirin? Alhamdulillah nggak ada juga. Sesusah-susah hidup kita sekarang, mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah, pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantai bahasa kita, dikasih ke anak-anak, diriwayatkan dijadikan mainan kayak binatang, lalu dibaringkan, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau, suka update status, dan Bilal tenang-tenang aja? Karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup, sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia, dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting jemaah. Hadirin, kekayaan itu konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka tapi rasa. Itu kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita atau angka di celengan kita, tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita. Nabi kita SAW bersabda, laisal gina an kathratil arad, innamal gina gina nafas, atau kama qala. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati? Pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu gak kaya tapi dia merasa mendapatkan apa yang gak pernah dimiliki orang. Makanya kan ulama dulu mengatakan apa?